Ya, buat teman-teman semua, tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Mantap ya, Menteri Sosial, izin ACT dicabut. Mantap ini. Ya, gara-gara ngentit, tahu ngentit nggak? Ngemplang, uang sumbangan melebihi aturan izin ACT sebagai lembaga tukang kumpulin duit dan juga barang sumbangan dicabut. Gara-gara ngehe, ACT, aksi cepat, aksi copet, akhirnya disikat. Izinnya dulu, mulai dari izinnya dulu. Pemerintah ini benar-benar responsif nih sekarang nih terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat. Dan sorak-sorai publik mendukung keputusan cepat pemerintah ini menggelora. Dan memang layak diapresiasi. Keren kan? Kebetulan ya, Bu Risma sebagai Menteri Sosial lagi naik haji. Bisa jadi kesal juga mungkin ya di Saudi sana, di Tanah Suci dengar berita ini. Ya lantas saja koordinasi dengan Menteri Pengganti Sementara, Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi. Langsung disikat tuh izinnya ACT. Lagian orang naik haji, kalian ganggu aja sih. Ya, untungnya Bu Risma naik haji. Kalau enggak, didatangi Bu Risma ke kantornya ACT, mampus dimaki-maki. Ya, Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan juga barang atau PUB yang telah diberikan ke Yayasan ACT tahun 2022. Dari pihak Kemensos menjelaskan, alasan pencabutan izin tersebut yaitu dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial. Dan aturan yang dilanggar kampret ini adalah soal besaran kutipan atau potongan atau kentitan. Awas salah sebut ya, kentitan ya, bukan yang lain ya. ACT dianggap melanggar besaran kutipan dari sumbangan. Dan itu melanggar peraturan. Karena berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80 tuh sampai apal tuh ya. Tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, begini bunyinya. Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10%. 10% ingat ya, dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Nah, sedangkan dari hasil klarifikasi Presiden ACT Ibnu Hajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Mampus gak tuh? ACT bikin aturan sendiri soal duit yang diterima. Ini Indonesia, bos. Banyak yang mau sedekah, tapi jangan dikadalin begitu dong. Nah, yang keren dari pencabutan izin ACT ini adalah selanjutnya Kemensos akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang diberikan kepada yayasan lain. Bukan ya? Kalau sama aja kayak ACT, ya disikat lagi. Ya, karena untuk memberikan efek jerah agar tidak terulang kembali. Nah, ada juga lembaga yang persis sama, yang baru dibuat oleh pendirinya ACT yang udah didepak. Yang anunya 3 itu tuh. Bongkar juga ya Bu Risma ya. Namanya kalau nggak salah GMC. Sikat kalau memang ternyata melakukan kesalahan yang sama. Karena orang-orang kayak gini, kuat dugaan adalah orang-orang yang profesional dalam menunggang agama untuk cari makan dan kemewahan. Yang donasi atau sedekah bisa dibilang hidup juga pas-pasan. Yang donasi, yang sedekah itu, hidupnya bisa jadi cuman pas buat makan. Ikut terlena dengan ajakan nyumbang yang dibungkus dengan segala propaganda dan marketing ala poster film horor. Giliran udah dititipi sumbangan, malah seenak jidatnya bikin aturan sendiri soal jumlah berapa-berapa yang mereka makan dan sisanya baru disumbangkan. Itu pun banyak yang nggak beres. Pesta duit panas sudah usai, Pak. Ikhwan semua sadarlah. Yang antum utak-atik itu duit panas.
Duit orang yang dalam doanya ketika memberi adalah untuk meringankan derita saudara-saudaranya. Bukan buat beli Kijang Innova terbaru yang harganya juga nyaris setengah miliar, goblok sih ya. Apalagi buat menuhin isi garasi kalian dengan deretan mobil mewah, Alphard, Pajero, CR-V. No, ambulan sekalian lo beli, no. Woi, kalau mau bikin showroom mobil, pinjem duit ke bank. Bukan ngemplang duit dari ngumpulin recehan sumbangan donatur. Ngeselin dulu ya. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, luar biasa sobat oposan semua. Ya, karena bareng-bareng kita teriak soal penyimpangan yang konon sudah berlangsung selama 17 tahun ini, akhirnya ACT dibredel oleh pemerintah. Izinnya dicabut coy. Udah nggak boleh lagi bohongin orang pakai sumbangan. Ya gimana nggak dibilang bohongin. Apa yang diniatkan dengan apa yang dilaksanakan berbeda. Itu bohong. Apa yang diatur dengan apa yang dijalankan berbeda. Disuruh 10 dia 13,7. Apa yang mereka iklankan dengan biaya bermiliar-miliar itu dengan yang mereka kerjakan juga berbeda. Itu bohong. Ini namanya bohongin pakai sumbangan. Makanya izinnya dicabut. Aduh. Gila ini. Nah, lantas berkembang di publik dengan adanya dugaan kasus penyelewengan dana donasi umat. ACT disebut bisa digugat secara perdata dan pidana. Dan seluruh masyarakat yang merasa dirugikan bisa melaporkan. Kalau Anda penyumbang, apalagi ada tanda terima nyumbangnya, dan Anda merasa nggak kecewa, nggak terima dengan kasus ini, Anda bisa melaporkan. Apalagi terbukti ada pelanggaran dengan dicabutnya izin ACT oleh pemerintah. Ini artinya ini sudah ada kesalahan. Harusnya ini memang jadi pintu masuk aparat yang berwenang buat membongkar skandal penilep sumbangan paling viral sepanjang sejarah lembaga sumbangan di Indonesia ini. Ya, kemarin saya juga dikirimi video sebuah berita yang dilansir CNN Internasional bahwa kuat dugaan ACT ikut serta dalam pendanaan atau bantuan kepada kelompok radikalis di India. Meski belum ada klarifikasi soal berita yang disorot dunia ini, tapi udah cukup membuat kita kesel. Ini ACT belagu banget sih ya. Udah ngemplang duit sumbangan, malah diduga belagu bantu-bantu organ teroris. Bahkan ACT disebut pernah mendanai kelompok pemberontak Suriah, FSA atau FSA tulisannya, atau Free Syrian Army, yang sebagian besar anggotanya adalah kelompok teroris Al-Qaeda. FSA ini merupakan organisasi oposisi bersenjata yang melakukan operasi di Suriah melawan pemerintahan Bashar al-Assad. Hal itu diungkap oleh peneliti Jaringan Muslim Madani atau JMM, Bang Lukman Hakim. Ngeri banget kan? Ngeri. Dan ini berbahaya. Untuk ke depan ini berbahaya. Dengan kemasan agama, dengan kekuatan dana yang luar biasa. Yang 100% berasal dari aksi minta-minta. Lalu tidak ada yang mengkontrol pengeluarannya, sangat berbahaya. Ketika pemerintah sibuk menutup aliran dana terorisme dari luar, lah kok bisa? Selama 17 tahun kita duga kita dikadalin oleh lembaga di depan hidung kita. Masih beriklan mengumpulkan duit, lalu sebagian kecil seolah-olah benar disumbangkan ke sana kemari. Tapi di sisi lain, bisa jadi sebagian besar uang itu mengalir ke selokan-selokan kenikmatan dunia para pengurusnya. Mengalir ke got-got organ radikalis. Mengalir ke kantong-kantong yang tidak berhak secara hukum negara atau hukum agama. Dan ini aparat harus cepat mengambil tindakan investigasi. Saya kaget.
Ayo jadi pembelajaran buat lembaga-lembaga lain yang mau dan masih main-main, apalagi ngibulin para dermawan yang sudah dengan tulus memberikan sedekah atau donasinya. Kalau mengerikan begini, maka sudah sangat benar pemerintah mempreteli, mencabut izinnya ACT. Tinggal tindak lanjut berikutnya dari pencabutan izin itu. Apakah rekening ACT kudu dibekukan sampai investigasi hukum kelar, atau kandangin dulu aja deh para pencolengnya misalnya gitu. Luar biasa ya. Hari ini saya nggak akan tarik Bambang dulu. Lagi keselnya. Ingat, lebih baik dicabut izinnya sebelum lebih busuk lagi daripada dicabut nyawa oleh Yang Maha Kuasa. Demikian Posisi 69 FM. Terima kasih Kemensos. Terima kasih pemerintah sudah mendengarkan suara kita. Beletak! Tarik Bambang! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 24/5 TV. Makasih.